Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu RRI ND di Florata pagi ini. Kita mulai sesi wawancara pendengar. Topik pertama kita akan menuju ke Kabupaten Manggarai Barat. Di sana ada 6 ekor satwa komodo atau Varanus komodoensis hasil perkembangan Capsis breeding ex situ yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur BBKSDA NTT dengan menggandeng lembaga konservasi satwa terbesar di Indonesia yakni Taman Safari Bogor. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, kami saat ini sudah bersama dengan Kepala BBKSDA NTT Insinyur Arif Mahmud MSI yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND. Pak Arif, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Desi. Ya, Selamat pagi para pendengar RRI setia di seluruh tanah air. Baik, terima kasih. Selamat pagi juga, salam semangat. Kabarnya sedang di ND Pak Arif ya pagi ini ya? Ya betul, saya ada 2 hari di ND setelah acara pelepas liaran, ada kegiatan pemberdayaan masyarakat di ND bersama Kepala Taman Nasional Kelimutu. Baik, mudah-mudahan berlangsung lancar, berjalan dengan baik ya acaranya. Ya, terima kasih. Pak Arif, informasi yang kami terima bahwa pelepas liaran 6 komodo ini yang merupakan kerjasama dari KLHK Republik Indonesia melalui BBKSDA NTT dengan kerjasama dengan konservasi satwa terbesar di Indonesia Taman Safari Bogor ini pertama di dunia begitu Pak Arif ya? Ya betul. Jadi kegiatan pelepas liaran komodo hasil captive breeding atau pengembangbiakan di luar habitat aslinya ini merupakan pelepas liaran pertama karena memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Iya, secara teknis agar mudah dipahami oleh pendengar dan juga pemirsa RRI, seperti apa ini pelepas liaran yang dilakukan yang kabarnya pertama di dunia? Apakah tidak sama dengan pelepas liaran yang sebelum-sebelumnya atau yang menjadi khusus ini sehingga disebut pertama kali di dunia ini seperti apa Pak Arif? Baik, jadi pada tanggal 23 kemarin, 23 September yang lalu, kami bersama para mitra yaitu Taman Safari Cisarua Bogor dan PT Smelting, perusahaan peleburan tembaga di Gresik, telah melakukan pelepas liaran komodo hasil captive breeding atau hasil pengembangbiakan di luar habitat aslinya. Pelepas liaran ini merupakan hasil perkawinan antara indukan bernama Rangga jantan dan Rinca betina yang dulunya berasal dari taman atau cagar alam Waiwul. Jadi kawasan konservasi kita yang ada komodo ini tidak hanya di Taman Nasional tetapi juga ada di Pulau Flores, di beberapa kawasan konservasi dan juga di luar kawasan konservasi. Kami telah memetakan genetik dari komodo-komodo di Indonesia ini atau di NTT, di mana hasil uji genetik menunjukkan bahwa anakan yang dihasilkan dari Rangga dan Rinca ini merupakan indukan yang berasal dari cagar alam Waiwul. Jadi sejak awal menetas telur ini pada tanggal 27 Februari tahun 2020, keenam anakan ini telah dipisahkan dari anakan lainnya untuk dipersiapkan untuk dilepas liarkan di habitat aslinya, sehingga selama proses itu tidak ada interaksi dengan pengunjung maupun dengan manusia yang lain kecuali para perawat satwa yang memelihara komodo tersebut. Jadi selama 3 tahun lebih itu dia dilakukan upaya untuk memastikan bahwa sifat liar dari binatang ini masih tetap terjaga sehingga ketika dilepaskan mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di cagar alam Waiwul di Labuan Bajo tersebut. Oke, Pak Arif, apakah ke-6 komodo ini yang dilepas liarkan itu sama yang pulang kampung kemarin begitu ya? Informasi sebelumnya yang kita bahas di Pro 1 RRI ND atau berbeda Pak Arif? Ya benar, jadi 6 komodo yang kemarin kita bahas 1 bulan yang lalu
Itu sama persis dengan komodo yang kemarin kita lepaskan. Jadi setelah dibawa dari Taman Safari ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Labuan Bajo, komodo ini melalui proses habituasi Oke. atau proses penyesuaian dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi di Cisarua tentu berbeda dengan kondisi di Labuan Bajo, di Hmm. mana kondisi di Labuan Bajo sangat panas gitu ya, dengan suhu rata-rata kalau di kawasan cagar alam itu sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan di Cisarua karena kondisinya di atas atau di puncak gunung begitu ya, di atas ketinggian sehingga suhunya lebih dingin. Tetapi selama di Taman Safari, komodo-komodo ini juga diletakkan di kandang yang sudah disesuaikan suhu dan kondisinya dengan kondisi seperti di cagar alam Waiwuul begitu. Nah, setelah proses habituasi selama kurang lebih 40 hari, komodo-komodo ini dievaluasi dari berbagai aspek, baik dari kemampuan untuk mencari makan, kemampuan bertahan hidup di alam liar, kemudian kemampuan mempertahankan diri dari predator. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa komodo-komodo ini telah siap dilepaskan. Sehingga pada tanggal 23 kemarin kami bersama dengan Direktur Jenderal KSDAE yang diwakili oleh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pangan dan salah satu anggota DPR Komisi 4 yaitu yang terhormat Ibu Juli Laiskodat melepaskan ke-6 komodo tersebut bersama Bupati Manggarai Barat. Oke, ya Pak Arief, kita bangga bahwa komodo ini adalah kekayaan asli Indonesia dan untuk itu kita punya tanggung jawab yang bersama untuk terus-menerus menjaga habitat komodo. Namun kami juga dapatkan informasi bahwa populasi komodo betina ini menurun begitu ya, bahkan hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif dan dapat berkembang biak begitu Pak Arief ya? Ya, jadi seks rasio atau perbandingan antara jantan dan betina ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua dan juga para ahli untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian habitat atau populasi komodo di alam gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti yang disampaikan Kak Desi tadi, tentu ada upaya-upaya yang ke depan akan kami lakukan untuk memenuhi jumlah keseimbangan rasio dari jantan dan betina ini. Diharapkan dengan keseimbangan jantan dan betina ini nanti populasi komodo bisa tetap lestari. Jadi kebetulan kemarin yang kita lepaskan itu adalah komodo jantan ya, tetapi memang ini bukan sesuatu yang disengaja, tetapi karena memang waktu kita pisahkan dari telur-telur yang lain waktu menetas, kita belum mengetahui bahwa jenis kelamin dari komodo ini adalah jantan begitu ya. Tetapi setelah dilakukan tes DNA atau tes genetik ternyata Jantan. ke-6 komodo ini berkelamin jantan begitu. Tapi ke depan kami akan terus berusaha bekerja sama dengan para mitra lembaga konservasi untuk bisa menyiapkan komodo-komodo betina sehingga bisa memenuhi jumlah seks rasio yang seimbang. Ya, jadi Pak Arief untuk sampai dengan hari ini ada berapa ribu ekor komodo yang masih hidup di alam liar menurut data yang dimiliki oleh BBKSDA NTT Pak Arief? Ya, jadi komodo-komodo yang ada di NTT ini dilakukan monitoring secara kontinu setiap tahun, baik yang ada di Taman Nasional Komodo maupun di luar Taman Nasional Komodo ya. Kalau di luar Taman Nasional Komodo jumlahnya sekitar 2.700 sampai dengan 3.000 lebih ekor gitu ya. Dan ini relatif stabil. Jadi memang di alam komodo ini jumlahnya berfluktuasi menyesuaikan dengan daya dukung lingkungannya gitu ya. Daya dukung ini adalah terkait dengan luas kawasan dan juga ketersediaan pakan. Sedangkan yang di luar Taman Nasional ini ada beberapa kawasan konservasi yaitu di Cagar Alam Waiwuul
kemudian di Cagar Alam Wolotado, Cagar Alam Riung, dan Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung, yaitu di Pulau Ontoloe, di Kabupaten Ngada. Nah, di samping itu di luar kawasan konservasi juga terdapat beberapa komodo, diantaranya ada di Nangalili, di Golomuri, kemudian juga di Pulau Longos, di Tanjung Torong Padang, di Pota, itu juga terdapat. Jadi sebenarnya kondisi saat ini relatif sebaran komodo cukup banyak di Pulau Flores maupun di Taman Nasional. Nah, jumlah populasi komodo yang di luar Taman Nasional ini rata-rata sekitar antara 21 sampai dengan 53 ekor begitu ya di kawasan-kawasan yang di luar Taman Nasional gitu ya. Sebenarnya kami lebih melihat populasinya ini dari pendekatan site okupansi begitu ya, karena kami tidak bisa menghitung secara langsung dengan sensus begitu ya, tetapi dengan peralatan yang kami miliki yaitu kamera perangkap atau kamera jebak begitu ya, kami memonitor berapa jumlah site okupansi atau wilayah yang diduduki oleh komodo gitu ya. Nah, dari hasil monitoring itu rata-rata komodo yang ada di misalnya Cagar Alam Waiwuul gitu ya, itu site okupansinya antara 21 sampai dengan 53 ekor, di luar yang 6 ekor kemarin kita lepaskan. Oke, masih ada ribuan begitu, termasuk juga di luar 6 ekor yang dilepaskan kemarin begitu Pak Arief ya. 6 ekor ini yang menariknya salah satunya bernama Victor begitu ya. Ini karena apa nih, request dari Bu Juli yang ikut dalam pelepas liaran itu, atau bagaimana? Tidak ada hubungannya atau memang ada hubungannya dengan Victor Bungtilu Laiskodat begitu pemberian nama ini? Jadi sebenarnya tidak ada hubungan yang khusus terkait dengan nama itu ya, tetapi kebetulan pada saat yang sama kami ada kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu ya, yang dilakukan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi 4 DPR RI gitu. Di tempat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, hanya beda 1 hari, sehingga pada saat itu kami juga mengundang, karena kebetulan Komisi 4 ini adalah komisi yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mitra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Pemberian nama ini sebagai wujud apresiasi kami kepada para pihak yang mendukung upaya-upaya konservasi begitu ya. Selama 5 tahun terakhir Bapak Gubernur juga sangat peduli dan concern dengan konservasi komodo begitu ya. Tidak hanya komodo, sebenarnya beliau juga sangat concern dengan berbagai upaya-upaya konservasi terkait satwa liar maupun kawasan. Demikian juga Bupati Manggarai. Jadi dari 6 ekor itu kami memberi nama yang pertama Victor, kemudian Andy gitu ya, sebagai apresiasi kepada Bupati Manggarai Barat gitu, dan juga ada Setiawan yang merupakan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang tentu sangat peduli dan mendukung upaya pelepas liaran dan konservasi secara umum komodo di NTT. Yang keempat adalah Indra. Jadi Indra ini adalah nama Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik, yang merupakan direktorat yang menangani konservasi tumbuhan dan satwa liar gitu di Indonesia. Dan yang dua terakhir yaitu Jansen. Jansen ini adalah Direktur Taman Safari Indonesia yang sejak awal memang telah merencanakan, mengupayakan upaya pelepas liaran komodo ke habitat alamnya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah Direktur PT Smelting yang mendukung operasi atau pelepas liaran kegiatan komodo. Jadi Smelting ini adalah perusahaan peleburan tembaga di Gresik yang tidak hanya mendukung upaya konservasi komodo, tetapi juga perusahaan ini telah mendukung upaya konservasi elang Jawa, kemudian juga banteng untuk pemurnian genetik banteng gitu ya. Jadi
banteng ini merupakan asal-usul dari sapi Bali dan sapi-sapi yang ada di NTT. Jadi ini juga sebuah wujud kerjasama pentahelik gitu ya, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta, tokoh-tokoh masyarakat, para ahli untuk melestarikan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Jadi kalau 6 komodo ini bertemu bisa jadi ngobrolnya itu pentahelix begitu untuk konservasi komodo begitu ya. Benar, saya kira ini hal yang sangat menarik. Jadi upaya konservasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi perlu dukungan para pihak. Jadi kami juga berharap ada mitra-mitra lain yang nantinya juga berkontribusi terhadap upaya konservasi, termasuk mungkin beberapa waktu lalu Kak Desi pernah mendengar komodo berada di Golomuri yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo begitu ya. Jadi Golomuri ini juga merupakan habitat komodo yang ada di Manggarai Barat gitu ya. Dan saat ini sedang dikembangkan untuk kawasan MICE atau perhotelan gitu ya, untuk mendukung pengembangan pariwisata. Kami telah berkomunikasi dengan para pihak yang pengelola Golomuri ini untuk juga bersama-sama melestarikan komodo yang ada di wilayah tersebut. Oke, baik. Semoga upaya-upaya yang dilakukan secara pentahelix ini Pak Arief ya bisa mewujudkan pengembangan populasi, juga konservasi kelestarian dari komodo yang ada di NTT khususnya di Manggarai Barat begitu ya, di beberapa kawasan cagar alam tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief. Terima kasih Pak Arief untuk informasinya pagi ini bersama RRI. Sama-sama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah melakukan wawancara, dan saya kira ini bentuk edukasi juga kepada publik untuk mengetahui program-program konservasi yang dilakukan oleh para pihak bersama dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat melanjutkan semua kegiatannya di ND Kota Pancasila. Sukses selalu kegiatannya Pak ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Arief. Pendengar RRI, baru saja kami bersama dengan Insinyur Arief Mahmud MSI, Kepala BBKSDA NTT. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, jika Anda ketinggalan wawancara kami, Anda bisa kunjungi kembali YouTube channel RRI ND untuk menyimak kembali informasi ini selengkapnya.